Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Majlis Al-Baha dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masih dipertemukan pada pertemuan kali ini di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqamah dalam amal ibadah dan dalam amal soleh, amin ya rabbal alamin. Kita lanjut kembali daripada program Sahur Berkah yang membahas tentang sirah nabawiyah, kisah-kisah daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sahabat tersebut, di antaranya adalah sahabat Ammar bin Yasir. Kalau kita misalkan ada sebuah orang ya atau keluarga yang dilahirkan di surga lalu dikeluarkan ke dunia, dikeluarkan seperti ibarat hiasan atau cahayanya, maka merekalah yang pantas ya keluarga Al-Yasir, itu keluarga daripada Ammar bin Yasir. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena mereka ya sudah mendapatkan daripada doa Rasulullah SAW, sabran al-yasir fa inna mau'idukum al-jannah, ya, fa inna mau'idukum al-jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, Allah telah sesungguhnya Allah telah menjanjikan ya tempat kalian itu di surga. Jadi tempat kalian itu di surga. Dengan kesabaran Nabi bilang kepada keluarga Yasir itu bahwasanya tempat kalian nanti di surga. Oleh karena itu, singkat cerita ya, ayahnya bernama Yasir bin Ammar ini dari Yaman, hijrah dari Yaman ya, meninggalkan negara Yaman menuju Mekah. Ketika di Mekah ternyata cocok dan betah tinggal di Mekah, bertemu daripada salah satu sahabat yang bernama Abu Hudzaifah Ibnul Mughirah. Ya, di situ cocok dengan Abu Hudzaifah, lalu Abu Hudzaifah menikahkan dengan budaknya yang bernama Sumayyah. Dari situlah pernikahan ayahnya Amir dan Sumayyah ini dikaruniai anak yang diberi nama adalah Yasir. Keluarga ini ya, keluarga yang hidup serba sederhana, keluarga yang miskin, ya sederhana, ya sehingga tapi dari awalnya sudah masuk Islam. Ya. Jadi masuk Islam di masa awal-awal. Ya. Jadi ketika itu kalau di zaman kafir Quraisy itu ketika ada orang yang masuk Islamnya di kalangan awal itu mereka penuh dengan ujian. Jadi kalau misalkan orang Islam yang masuknya lebih awal daripada orang kaya, ujiannya dengan gertakan dan ancaman. Gertakan dalam supaya perniagaannya, perdagangannya di stop atau dihancurkan sehingga menjadi bangkrut. Ya. Kalau misalkan orang-orangnya dari kalangan miskin yang Islamnya dengan apa? Dengan siksaan. Ya, siksaan yang keji. Ya, di antaranya keluarga Al-Yasir ini. Ya, dengan siksaan bahkan dibawa ke padang pasir, disiksa dengan api, ya, dengan yang lainnya begitu pedih, ya. Bahkan sampai-sampai Yasir bin Ammar ini dicelupkan ke dalam air sehingga tidak bisa bernafas dan dalam keadaan tidak sadar mengucapkan apa yang diinginkan oleh kaum kafir Quraisy. Nah, situ kemudian lo tersadar, Yasir bin Ammar kaget, ternyata dia merasa bersalah karena dia mengucapkan apa yang diinginkan oleh kafir Quraisy. Di situ Rasulullah SAW datang melihat bagaimana keadaan Yasir bin Ammar yang sudah lemas atas siksaan dari kaum kafir Quraisy. Ya, Rasul bilang bahwasanya kamu jangan merasa bersalah wahai Yasir, kamu tidak apa-apa. Karena di dalam Al-Quran maknanya ya ketika dipaksa oleh orang kafir itu untuk mengucapkan apa yang dia inginkan, maka tidak berdosa, maka tidak apa-apa. Nah, dari situ Yasir bin Ammar merasa senang, merasa tidak bersalah lagi, merasa gembira atas daripada
jawaban nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan ketika disiksa juga Rasulullah mendoakan tentang apa? Bahwasanya ketika disiksa dengan api itu, wahai api, sebagaimana engkau ketika itu ya sedang membakar Nabi Ibrahim, maka dinginlah ya. Sekarang sebagian engkau membakar Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu mengunjung tempat dari mana di mana ya keluarga Yasir itu disiksa. Nabi Muhammad melihat bahwasanya selalu mendoakan tentang daripada keluarga Yasir ya, bahwa tempat kala itu di surga, dan juga memuji daripada ketabahan, kokohan imannya atas daripada siksaan-siksaan, tapi tetap kuat dalam keimanan, dalam kokohan ya akidah Islamnya, keimanan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita ambil hikmah daripada kisah ini dalam kehidupan kita. Kita harus apa? Harus sabar dalam menghadapi daripada cobaan, daripada ujian ya. Semakin banyak ujian, maka di situ semakin besar pula pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kokohkan iman dan Islam kita supaya kita lebih ke depannya menjadi pribadi muslim yang baik, pribadi muslimah yang baik, sehingga bisa istiqamah, bisa cintanya bertambah kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dari kisah yang singkat ini bisa bermanfaat, bisa diamalkan, bisa di-share kepada yang lainnya. Mudah-mudahan kita juga bisa mendapatkan daripada faidah ya, daripada pahala kita memberi kabar ilmu kepada orang lain. Mudah-mudahan manfaat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.